Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah, dan tetap semangat walau belajar di rumah. Anak-anakku yang berada di seluruh Indonesia, perkenalkan, nama saya adalah Bu Hartini, guru SD Muhammadiyah Karangbendo, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pada hari ini kita akan belajar ibadah PAI kelas 1 semester 2, yaitu tentang tata cara sholat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, perlindungan, dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anakku sayang, dengan pembacaan doa tadi Ananda diberikan kesehatan, perlindungan, dan diberi kemudahan dalam menerima pembelajaran. Baik, kita akan langsung saja belajar pada hari ini, yaitu materi kita PAI, Pendidikan Agama Islam atau Al-Islam, ibadah kelas 1 semester 2, yaitu tata cara melaksanakan sholat. Anak-anakku, ketika muazin mengumandangkan azan di masjid, itu pertanda bahwa waktu sholat sudah tiba. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah, apabila mendengar azan, sebaiknya kita meninggalkan kegiatan kita dan kita langsung wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Oke? Sholat itu adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa yo? Yang bacaannya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Dan diakhiri dengan salam. Buat ini ulangi ya. Salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke? Setiap muslim wajib melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Ada sholat apa saja? Yo, sholat apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke? Jadi sholat 5 waktu itu sehari semalam ada 5. Anak-anakku yang berbahagia, bagi laki-laki, sholat itu ada baiknya atau disebut dengan sunnah muakkad dilaksanakan di masjid. Kenapa? Karena kalau di masjid sholatnya berjamaah. Sholat berjamaah akan mendapatkan pahala atau ganjaran 27 derajat. Kalau sendiri hanya dapat 1. Sholat di masjid ini dilaksanakan secara berjamaah. Jadi bersama-sama. Di sana nanti ada
seorang pemimpin di dalam sholat, yaitu disebut dengan imam. Betul. Jadi yang memimpin sholat berjamaah itu adalah namanya imam. Sholat ini anandaku dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita sedang beribadah menyembah kepada Allah. Di sana banyak doa dan bacaan yang kita baca di dalam sholat. Jadi kita menghadap Allah dengan baik, dengan sebaik mungkin, dengan khusyuk, sehingga sholat kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh-solehah di mana saja berada, sholat ini dilaksanakan sesuai yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelaksanaan sholat kita harus mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat para sahabat, nanti tabi'in, kemudian ulama dan buku-buku yang sudah ada serta petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, anak-anakku, sholat fardu dan waktu sholatnya itu pertama, sholat subuh itu dilaksanakan pada subuh hari atau pagi hari. Itu ada 2 rakaat. Oke, sholat subuh 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur itu waktunya dan dilaksanakan pada siang hari. Pelaksanaannya ada 4 rakaat. Kemudian sholat asar. Sholat asar itu dilaksanakan pada sore hari. Masih 4 rakaat. Yang keempat adalah sholat maghrib. Kita laksanakan pada malam hari setelah waktu maghrib itu ya. Dilaksanakan 3 rakaat. Dan terakhir adalah yang kelima, sholat isya. Sholat isya itu waktunya ada 4 rakaat. Jadi 4 rakaat pelaksanaannya. Sedangkan waktunya yaitu pada malam hari. Waktu sholat isya ini panjang loh, sampai menjelang pelaksanaan sholat subuh. Tetapi ada baiknya kita melaksanakan sholat itu di awal waktu. Begitu dengar azan, kita segera berdiri, bersiap-siap untuk melaksanakan sholat agar sholat kita di awal waktu. Baiklah anak-anakku soleh dan solehah yang berada di mana saja, kita lanjut. Bagaimana sih tata cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu yang pertama adalah niat. Niat ya nak, sholat itu paling penting dan termasuk fardu adalah rukunnya adalah niat. Yang kedua adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Berdiri tegak ini dilakukan bagi yang mampu atau bagi orang yang posisinya dalam keadaan sehat. Kalau keadaannya sakit, dia tetap sholat. Tapi bisa dilaksanakan dengan duduk atau baring. Itu tidak apa-apa. Oke. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang tadi adalah bacaan Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kita bisa membaca doa iftitah. Setelah itu, kita membaca Al-Fatihah
Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat yang harus kita baca dalam setiap rakaatnya kita melaksanakan sholat. Selanjutnya, yaitu adalah membaca salah satu ayat Al-Quran. Monggo, surat apa aja? Misalnya Ananda yang hafalnya Al-Ikhlas, silahkan baca Al-Ikhlas. Yang mau baca surat yang agak panjang sedikit, baca surat Al-Balad, yang gak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu adalah kita ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu artinya berhenti sebentar. Jadi sholat itu tidak boleh cepet-cepet tak itu kayak ayam matok itu nggak bisa. Jadi sholat itu dengan tumak ninah, pelan-pelan. Oke. Setelah itu kita ruku, bangun dari ruku, namanya iktidal. Iktidal juga dilaksanakan dengan tumak ninah. Setelah itu kita sujud 2 kali juga dengan tumak ninah. Bacaannya dibaca. Apa doa yang pada saat pelaksanaan sujud kita baca dengan sebaik-baiknya. Setelah itu adalah duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud. Setelah duduk di antara 2 sujud, kita adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Setelah itu kita membaca doa tasyahud akhir. Kemudian membaca sholawat Nabi itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kemudian salam, membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu yang terakhir adalah tertib. Artinya sholat itu kita laksanakan dengan urut. Ya, urut. Misalnya niat dulu, berdiri tegak, kemudian baca Al-Fatihah dan seterusnya. Tidak boleh bolak-balik. Jadi sholat itu harus kita laksanakan dengan tertib. Begitu Anandaku penjelasan tentang tata cara melaksanakan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan ini harap Ananda di rumah atau kita semua tetap melaksanakan sholat 5 waktu, gak boleh tinggal. Lebih diutamakan adalah sholat pada awal waktu. Baiklah anak-anakku sekalian, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini bahwa sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian sholat bagi anak laki-laki atau orang muslim laki-laki adalah pelaksanaannya di masjid. Yang terakhir, sholat kita laksanakan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin ini dulu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Tetap menjaga protokol kesehatan anak-anak, rajin cuci tangan, pakai masker, dan jangan berada di kerumunan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.